Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kaf Tarunam khusus dan juga para pemirsa setia YouTube channel Al-Kaf Pro TV yang dirahmati Allah juga. Alhamdulillah hari ini di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 atau kalau tanggal Hijriah yakni jatuh pada 27 Rajab 1441 Hijriah diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. Nah, anak-anak semuanya, tentu kita sudah tidak asing ya dengan kalimat ini, dengan kalimat Isra Mi'raj. Nah, tahukah kalian apa itu Isra Mi'raj? Peristiwa apakah itu? Nah, inilah hari ini yang akan kita kupas, ya, akan kita kaji bersama beliau, ya, Ustadz kita, Ustadz Fauzi Nugroho, ya, sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi terkait bagaimana sih peristiwa Isra Mi'raj itu dan bagaimana kita harus mensikapinya sebagai umat muslim. Nah, sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita simak kajian Isra Mi'raj pada hari ini kepada beliau Bapak Fauzi Nugroho. Kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Afif atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita liburan di rumah ya semuanya, tanggal merah. Tapi alhamdulillah masih semangat mengikuti kajian pagi hari ini terkait dengan Isra Mi'raj, karena kita tanggal 27 Rajab diyakini oleh para alim ulama ada sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau mendapatkan wahyu atau perintah sholat 5 waktu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian semua yang mengikuti kegiatan atau kajian pada hari ini semuanya sehat walafiat, Allah penuhi hatinya dengan kebahagiaan, penuh dengan keikhlasan, dan insya Allah Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat pada kajian hari ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, tentu kalian sudah sering kan mendengar istilah Isra Mi'raj. Mungkin kita sejak TK atau mungkin sejak kecil itu sudah sering. Bahkan di kampung-kampung itu sering sekali mengadakan pengajian akbar dalam rangka pengajian Isra Mi'raj, ya. Peringatan Isra Mi'raj, memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa ya, atau mungkin secara istilah, deskripsi atau pengertian daripada Isra Mi'raj biasanya ya, yang kita dapat ketika kita sekolah itu, Isra itu kan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi yang dimulai dari Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya, umumnya gitu ya, yang kita tahu dan memang begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nanti peristiwanya malam.
peristiwanya malam, pada malam hari, dari Masjidil Haram sampai pada Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa? Karena di sana barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin memperlihatkan pada Nabi Muhammad tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, yang merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita tahu ya peristiwa sejarahnya, itu kan awal mulanya ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istrinya Khadijatul Kubro, kemudian ditinggalkan oleh paman yang disayanginya Abu Thalib, ya, meninggal, ya, kemudian singkat cerita Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan rihlah, ya, perjalanan, refreshing, mungkin kayak gitu ya, refreshing, ya, kayak piknik. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Coba bayangkan anak-anak, betapa lamanya. Kalau kalian bayangkan sekarang itu Masjidil Haram itu adalah Arab Saudi atau Saudi Arabia. Sedangkan Masjidil Aqsa itu sekarang masuk negara Palestina. Itu jaraknya sudah berapa ratus meter? Ratus meter ya. Berapa ratus kilo? Lama sekali. Ditambah lagi naik ke langit. Ya, naik ke langit, langitnya nggak main-main. Ini langitnya langsung langit 7. Ya. Langit 7. Bayangkan. Nah, kalau Pak Fauzi melihat, mengamati, menganalisis peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa besar. Ya, Pak Fauzi tidak akan mengulang gambaran secara rincinya karena saya yakin kalian sudah pernah mendengarkan kajian itu. Tapi yang jelas, mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu ada kendaraannya. Coba kalau kalian pernah belajar matematika atau kalian belajar fisika tentang kecepatan. Kalau orang naik sepeda motor, paling kecepatannya motor berapa atau sekarang? Yang terbaru ini paling 150 km ya per jam yang dijual belikan di pasar. Harganya lumayan lah, 25 jutaan itu. Atau mungkin yang motor balap untuk Rossi itu, berapa itu? 500 km mungkin ya, 500 km per jam. Buat banget itu ya. Ya, itu kecepatannya sangat luar biasa sekali. Lah, bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW ini kendaraannya itu bukan benda mati, tapi makhluk hidup yang kita kenal dengan nama buruk. Jadi kalau kalian pernah melihat buruk itu kayak apa ya? Lebih besar daripada keledai, bersayap. Ya mungkin kalau saya masih kecil dulu membayangkan buruk itu kayak Pegasus. Kalau boleh mengira-ngira itu sekarang itu ya mungkin kayak Pegasus kayak gitu. Bayangkan Nabi Muhammad itu naik buruk, kecepatannya buruk itu satu langkahnya buruk itu seperti kecepatan mata memandang. Ini bayangkan dia mandang dan sampai sana itu langit gitu, berarti buruk itu sudah sampai sana. Gitu. Sedangkan kalau kita belajar ya, itu kalau manusia mengadakan perjalanan ke matahari saja itu butuh berapa ribu tahun. Sudah dengan kecepatan cahaya loh. Kalau kecepatan cahaya itu kalau tidak salah itu 1 detiknya itu 11 kali putaran bumi. Nah, 1 detik kecepatan cahaya itu bisa untuk mengelilingi bumi 11 kali. Kalau tidak salah begitu kisarannya itu. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW saat itu ya, Allah ciptakan makhluk yang bernama buruk. Itu sudah canggih sekali teknologinya, kemampuannya. Itu ngalahkan teknologi sekarang. Bahkan teknologi sekarang di abad 21 belum mampu ya, menyeimbangi kemampuan ciptaan Allah yang namanya buruk itu. Ya coba bayangkan, kalau buruk udah ada, pasti kita udah piknik antar galaksi ya. Ya udah ada itu. Dan itu cepat banget ya, pikniknya cepat. Kita pergi ke mana? Ke Papua itu paling hitungan detik ya kalau pakai buruk. Bahkan nggak ada ya. Coba kita nanti akan mobilitas kita itu sangat cepat sekali ya, sangat indah kalau suatu saat nanti manusia dengan ilmu pengetahuannya
diberi kuasa Allah, mampu menemukan kemampuan teknologi yang menyerupai kemampuan buruk. Itu cepat banget. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Subhanallah, maha suci Allah ya, maha suci Allah. Allah itu maha suci dari segala prasangka kita, dari setiap bayangan kita, khayalan kita tentang Allah. Bagaimana Allah itu? Allah maha suci dari semua itu. Allah maha suci dari hal-hal pikiran hambanya, khayalan hambanya, prasangka hambanya yang tidak benar. Nah, Allah yang maha suci itu memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam. Nah, ini menariknya. Kenapa waktunya malam? Gitu. Kenapa waktunya malam? Kenapa nggak siang saja? Gitu ya, karena memang ini bagian daripada tanda-tanda Allah dengan melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj di malam hari. Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemampuan kepada beliau penglihatan dan pendengaran tidak sebagaimana manusia umumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu dengan kecepatannya buruk itu melewati bumi itu bisa belok. Oh, neng kono eneng apa kayak gitu. Oh, neng kono eneng apa kayak gitu. Padahal kudune nalare itu nggak kelihatan. Tapi dalam peristiwa itu Allah berikan mukjizat sedemikian rupa. Makanya di akhir ayat tadi, Innahu huwas sami'ul basir, bahwa sesungguhnya Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini adalah dua perangkat penting yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, mendengar dan melihat tidak sebagaimana manusia umumnya. Ya, itu anak-anak. Coba bayangkan kita dari Isra-nya dulu saja. Itu sudah sehebat itu dan secanggih itu. Bagaimana dengan Mi'rajnya? Dalam peristiwa Mi'rajnya, ya, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, di sana beliau disambut juga dengan malaikat Jibril, ya, bersama dengan malaikat Jibril melaksanakan sholat. Kemudian ditawari minuman, ya, minum susu atau minum arak. Ya, Nabi Muhammad lebih memilih susu, ya. Ya, sebagai fitrahnya manusia, kita sejak kecil itu terlahir juga minumnya susu dan nggak minum arak gitu. Minumnya susu, kandungan nutrisinya bagus untuk kesehatan juga baik sesuai dengan fitrah manusia. Nah, yang menariknya anak-anak, kalau Pak Fauzi lihat itu Mi'raj Isra-nya saja luar biasa, apalagi Mi'rajnya itu. Bayangkan, Mi'rajnya Nabi Muhammad naiknya saja itu dengan bayangan waktu itu, coba dipikirkan gitu. Waktu itu apa alat yang bisa digunakan untuk terbang? Oh, pada masa itu saja yang namanya pesawat itu belum ada. Orang melayang-layang saja, ngambang dengan balon udara saja itu belum ada, ya, belum ada itu. Apalagi, coba bayangkan ya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu selesai bercerita pada umatnya, bercerita pada kaumnya bahwa dia telah mengalami peristiwa besar yang oleh akal sehat itu tidak bisa diterima. Maka dari itu, ini adalah ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak itu percaya nggak kalian itu? Kalau Rasulullah itu pernah mengalami Isra Mi'raj, ayo, percaya nggak? Ya, secara logika nggak bisa dimasuk akal gitu ya. Secara logika ini nggak masuk akal karena perjalanannya itu mustahil sekali, mustahil sekali dilakukan dan dilaksanakan di era dan di abad secanggih ini. Itu tidak mungkin. Ya, coba kita kupas lagi ya ketika Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, naik ke langit, Nabi Muhammad sampai di langit lapisan yang pertama. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, siapa kan kita nggak tahu kan Nabi Adam alaihissalam adalah bapaknya umat manusia. Berada pada lapisan langit yang pertama. Nabi Adam alaihissalam mendoakan keberkahan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan kecepatan ya, menaiki burungnya, naik lagi ke langit yang kedua. Kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya
alaihissalam. Sama ya, beliau juga mendoakan keberkahan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang ketampanannya luar biasa. Kalau Allah ciptakan Yusuf yang kedua di dunia ini, maka saya yakin seluruh wanita di dunia ini tidak mampu berpaling dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun mendoakan kebaikan dan keberkahan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit yang keempat, ya, kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ini Nabi Idris itu nabi yang cerdas ya. Aku seneng kalau ceritanya Nabi Idris dulu ya. Nabi Idris ini dengan kecerdasannya akhirnya diperkenankan oleh Allah di surga. Ini di surga lapis yang keempat. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Idris juga memberikan doa kebaikan dan keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ini saudaranya Nabi Musa. Ya. Ibarat katanya seperti juru bicara. Ya, juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam karena pandai dalam menata bahasa Nabi Harun itu. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu memang terkenal cerdasnya luar biasa, tapi bahasanya sulit dipahami. Nabi Harun ini juga memberikan doa yang baik pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang luar biasa hebat, yang membebaskan kaum Yahudi atau bangsa Yahudi dari perbudakan ya, ketika di Mesir. Singkat cerita terakhir, Nabi Muhammad itu sampai naik lagi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan bapaknya para nabi yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, perjalanan ini anak-anakku sekalian, ini meskipun dijelaskan dalam hadis sahih, tapi yang menarik bagi Pak Fauzi adalah berarti ketika saat itu Nabi Muhammad itu naik dari langit 1 sampai langit 7, berarti beliau ini sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kalau sekarang itu orang itu menemukan planet saja sudah bangga ya, menemukan planet baru kan gitu ya, menemukan planet baru, ini ada galaksi baru gitu. Sedangkan Nabi Muhammad itu bayangkan itu kalau dulu beliau itu mau menuliskan sejarah Isra Mi'raj secara mendetail gitu ya, ya mungkin umat manusia ini mungkin saat era-era maju sekarang ini mungkin seluruh dunia langsung masuk Islam gitu ya. Ya mungkin begitu karena beliau itu sudah perjalanannya itu sudah luar biasa, sangat jauh sekali. Nah, singkat cerita anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW mau naik ke Sidratul Muntaha, ya Nabi Ibrahim kemudian malaikat Jibril itu tidak membersamai beliau. Nabi Muhammad ini adalah istimewa, ya, istimewa. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau mendapatkan wahyu di Bukit Tursina saja, Nabi Musa alaihissalam ini melepaskan teropahnya, melepaskan sendalnya. Tetapi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad itu memakai teropahnya, ya, memakai sendalnya ketika sampai di Sidratul Muntaha dengan baju yang melekat. Inilah keistimewaan Nabi, segala sesuatu yang bersentuhan dengan beliau ini menjadi mulia, ya, menjadi mulia. Ya karena ini kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah Nabi Muhammad diberi keistimewaan. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, istimewanya lagi adalah ketika Allah kemudian memberikan wahyu perintah sholat 50 waktu. Siapa yang mampu, ayo ya, sholat 50 waktu ngajeng ya. Kalau Pak Fauzi itu kira-kira 50 waktu itu ya, kita ya kesel ya. Mungkin feelingnya Nabi Musa betul. Feelingnya Nabi Musa itu betul. Maka kalau di dalam hadis itu dijelaskan Nabi Muhammad itu ketika turun, Nabi Ibrahim itu kan nabi yang takdirnya luar biasa ya. Tadi ya kayak perintahnya ya wis gitu ya, dilakoni wae ya. Enggak kayak masukan.
Tapi ketika sampai lagi ke langit 6 ya, Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang kritis ya. Karena dia juga nabinya Bani Israel ya. Ya itu ya. Jadi sangat kritis sekali ya, cerdas. Dan Nabi Muhammad disampaikan, ya Muhammad, apa umatmu mampu, umatku ya gak mampu. Maka cobalah kamu lebih pada Allah ya, supaya memberikan keringanan. Nah ini artinya singkat cerita, sholat yang awalnya 50 waktu atas naik turunnya Nabi Muhammad ya, naik turunnya lebih pada Allah atas sarannya Nabi Musa alaihissalam itu menjadi 5 waktu. Gak ada 5 waktu rumah kita. Contoh saya di kontek gak ada 5 itu nek diskon itu berapa persen itu? Ayo bayangkan. Contoh saya dari 5 itu nek dodolan klambi ini kira-kira diskon berapa persen? Itu saja masih banyak dari umat Nabi Muhammad SAW ini yang berat dalam melaksanakan sholat. Apakah Anda termasuk salah satu di antaranya, saudara? Ya, kamu ya? Iya, kamu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Loh, kok begitu? Sama saya kan dikorting gak ada 5 loh, kurang ngomong penai Gusti Allah ini ya. Itu pun ya, itu ketika tinggal 5 itu Nabi Musa itu jadi pengen kon Bali Nabi Muhammad. Coba bayangin dengan anak Bali tenan. Nul. Itu salah ya. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan, saya malu ya, wirawiri terus ke Gusti Allah iki isin. Masa sama 50 gare 5 kok jadi tawar. Tapi meskipun anak-anak ini ya, ini barokah Nabi Muhammad munggah medhul langit ya. Meskipun ya hanya 5 waktu, ini setara dengan 50 waktu. Jadi satu sholat itu senilai dengan 10 keutamaan, 10 kebaikan. Dan dalam hadis ini di akhirnya juga dijelaskan, barang siapa dari umat Nabi Muhammad SAW yang berniat melaksanakan kebaikan, ya, itu pahala. Kalau sampai melaksanakan kebaikan itu bernilai 10, nanti berniat apik kok itu hiji, kebaikan itu dilaksanakan itu nilai 10. Tapi kalau dia berniat keburukan, itu nggak dicatat, nggak direken. Tapi kalau keburukan itu dilaksanakan, itu bernilai 1. Loh, belum. Dari sini lah, kudune umat Nabi Muhammad itu mustahil masuk neraka. Kudune. Karena niat apik bernilai 1. Diamalkan bernilai 10. Niat elek ora dihitung. Nglakoni perbuatan elek dihitung 1. Nah, ini kan luar biasa sekali. Maka kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketentraman, maka kita harus melaksanakan perintah Allah ini. Karena ini perintahnya ini langsung ya. Nabi Muhammad ini langsung sampai naik ke langit ya, ke Sidratul Muntaha. Berarti sholat ini memang peristiwa penting. Maka batas antara kafir dan muslimnya seseorang itu dari sholatnya. Sholatnya itu ya bisa dimaknai sholat secara ritual. Yang kedua, sholat dimaknai dari bagaimana hatinya itu senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini loh, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Pak Fauzi mengharapkan agar anak-anak SMP Muhammadiyah kawasan program khusus sangat memperhatikan sholatnya, ya, terutama sholat yang 5 waktu ini. Wis saka 50 dikorting dadi 5, yo dadi hamba sing duwe isin. Ya, wis dikorting akeh-akeh kok ora ndek isin, cek diundur-undur, cek ditunda-tunda, salate nganggo kebut barang, kadang-kadang bacaane ya dikorting meneh ya. Kadang-kadang gitu loh. Saya kadang-kadang gumun iki bocah iki salat kok cepet terang sing diwaca apa. Ya. Kadang-kadang saya itu pengen ngetut nih ya, maca Al-Fatihah lagi teko Ar-Rahmanir-Rahim kono wis ruko ya. Kadang-kadang sih diwaca iki apa gitu. Kecepatan lidahnya gitu ya. Disingkat begitu lah. Mungkin ya. Kados wau Gusti Allah. Hidup. Nggih, ngoten nggih. Jadi anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kausar BK minta tolong ya. Salatnya dijaga. Dan salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika salat itu kudune mi'raj, kudune.
artinya mi'raj itu menghadap Allah. Maka peristiwa sholat ini adalah peristiwa yang sangat penting. Bahkan orang ngaji pun tidak boleh dikeraskan ketika orang sholat. Nah, coba adabnya kita nih, anak-anak perhatikan. Ketika teman-teman kalian sholat, kok masbuk, kemudian kalian sudah selesai, apakah kalian berbicara dengan keras, ngobrol-ngobrol, apa rame, sedangkan teman kalian itu masih sholat? Nah, ini kadang-kadang terjadi. Tidak ada anak-anak saja, kadang-kadang orang dewasa pun banyak kita temukan seperti itu. Ini mudeng adab enggak gitu. Wong orang lagi menghadap Allah, orang sedang mi'raj kepada Allah, kok kita itu mengganggu gitu loh dengan kepentingan duniawi yang harusnya itu enggak sebanding. Enggak sebanding dengan kegiatan sholat itu. Maka dari itu anak-anak, Pak Fauzi harapkan di peristiwa Isra Mi'raj ini, ayo bareng-bareng siji bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang diharapkan syafaatnya oleh seluruh umat manusia, bahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang sangat agung, kita bersyukur itu. Sing loro ada tiga perintah sholat, di mana sholat ini akan mengakhiri semua masalah kita, semua kegundahan hati kita, kegalauan kita, kepanikan kita itu hilang, musnah dan binasa ketika kita itu menikmati sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo bareng-bareng kita memperbaiki sholat kita. Ya minimal dari niat kita dulu, kita niatnya kita rubah bahwa kita itu niatnya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Oleh karena itu jangan sekali-kali kalian tinggalkan sholat barang sekalipun. Ya, apalagi kita sudah balik. Selanjutnya adalah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat kok masih berbuat keji dan munkar, kita koreksi sholat kita apakah benar atau tidak. Terkait dengan wudhunya, bacaannya, tumakninanya, kekhusyuannya, ya, daya ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah mampu? Saya rasa mungkin begitu dulu ya, Bu Afif. Saya rasa intinya dari kajian Isra Mi'raj ini hanya menceritakan kepada anak-anak bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang luar biasa. Allah itu memuliakan umat ini dengan nabinya, dan kita diberi sarana ibadah yang winu banget, enak, sholat 5 waktu ya, dari 50 waktu ya menjadi 5 waktu. Monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita nikmati, kita hayati ya. Kita jadikan sholat ini adalah penghibur kita, sholat ini adalah penenang hati kita ya, penentu setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita ada sesuatu yo curhati karo Gusti Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka setiap segala perilaku kita, kebaikan kita awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mi'raj terus ketika melaksanakan sholat. Boleh mengatakan anak-anakku semuanya, pingin sebenarnya kita bicara cukup panjang lebar, tapi kuncinya hanya satu. Pak Fauzi, Bu Afif, juga Bu Ayu nih selaku guru PAI mengharapkan kalian semuanya menikmati ibadah sholat 5 waktu ini. Ya, jangan berpikir bahwa sholat ini menjadi beban. Sholat ini adalah kebutuhan kita. Sholat rasa dada dioyak-oyak, apa meneh diseneni, digetak-getak, digawake sapu bohe. Jangan sampai. Saya rasa mekaten, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzi yang sangat luar biasa. Itu tadi ya anak-anak sekalian terkait dengan peristiwa yang sangat luar biasa, yakni Isra Mi'raj. Dan kita mendapatkan ilmu baru dari Pak Fauzi tadi ya, terkait dengan Isra Mi'raj. Ternyata masih banyak sekali hakikat atau hikmah daripada Isra Mi'raj yang belum kita ketahui. Nah, berarti sekarang kalian sudah tahu ya apa itu peristiwa Isra Mi'raj, yakni Isra yakni perjalanan ya. Perjalanannya siapa? Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Aqsa. Nah, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ turunlah wahyu untuk melaksanakan sholat yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu saja. Ya, jadi intinya di sini sholat. Nah, maka dari itu marilah kita meningkatkan kualitas sholat kita ya, tidak hanya yang penting sholat, yang penting tepat waktu. Nah, bukan hanya itu saja dan semuanya ya, tapi kualitasnya juga perlu diperhatikan mulai dari toharoh sampai nanti selesai. Nah, mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini memperingati peristiwa Isra Mi'raj ya. Mungkin itu dari kami, dari Bu Afif, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah menyaksikan. Billahi fi sabilillah fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.